Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan di mata kuliah digital forensik, di mana di sebelumnya kami telah memilih untuk melakukan proyek yang kedua, yaitu mahasiswa membantu melakukan proteksi terhadap web-web yang dianggap rentan dan tetap jika sudah melakukan proteksi diharapkan menghubungi administrator web tersebut. Kelompok 7 sendiri terdiri dari yang pertama itu 1924, 2042, setelah itu ada 24, 2053, lalu ada Harif Hendrawan Brilianto dengan NIM 1924, 2064, dan saya sendiri Aditya Sulistyo dengan NIM 1924, 2070, dan yang terakhir Indi Falaci dengan NIM 1924. Untuk topiknya, di sini kami melakukan uji keamanan website menggunakan metode SQL injection, di mana kami melakukan SQL injection terhadap web yang rentan. Website yang kami uji keamanannya yaitu http simpul.com. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang kami gunakan dalam proyek akhir atau tugas akhir kali ini. Nah, di sini kami menggunakan metode yang dinamakan SQLe atau SQL injection. Nah, metode yang digunakan yaitu SQL injection yang merupakan suatu teknik penyerangan web dengan penggunaan kode SQL. Nah, atau singkatan dari Structured Query Language yang berbahaya untuk memanipulasi database. Nah, tindakan ini termasuk dalam kategori hacking, di mana penyerang akan mencari celah keamanan dari suatu website dengan cara memodifikasi perintah SQL pada form input aplikasi yang memungkinkan penyerang untuk dapat mengirimkan sintaks ke database aplikasi. Nah, SQL injection juga dapat didefinisikan sebagai teknik eksploitasi celah keamanan pada layar database untuk mendapatkan query data pada sebuah aplikasi. SQL injection pada umumnya terjadi karena programmer tidak mengimplementasikan filter terhadap meta karakter seperti karakter n, titik koma, petik koma itu yang dan sebagainya yang seperti pada PPT ini. Nah, yang digunakan dalam sintaks SQL pada from inputan sehingga penyerang dapat menginputkan meta karakter tersebut menjadi instruksi pada aplikasi atau web untuk mengakses database. Terima kasih. Selanjutnya. Di sini untuk langkah-langkahnya sendiri, pertama kita masuk ke webnya simpusdinkes.kedirikota.go.id. Setelah itu kita mencoba pada menu Puskesmas Balawerti. Nah, pada menu ini kita mencoba untuk masuk ke admin sistem. Nah, pada menu admin sistem kita diharuskan untuk melakukan login terlebih dahulu. Pada waktu login ini, kita memasukkan petik OR, petik 1, petik sama dengan petik 1, yang merupakan query untuk SQL injection. Mengapa demikian? Karena query dari database web yang awalnya select all from person where name sama dengan petik, akan menjadi select all from users where name sama dengan yang sudah kita inputkan tadi. Jadi form login tersebut akan dipaksa untuk menghasilkan data yang dianggap benar oleh sistem karena memberikan perintah 1 sama dengan 1. Nah, alhasil kita bisa masuk ke dalam menu administrasi sistem yang seharusnya hanya bisa diakses oleh administrator web tersebut.
pada menu admin sistem, kita mencoba untuk masuk ke menu lainnya. Nah, di sini kita ingin mencoba masuk ke menu melihat data pada data dokter, perawat, atau bidan. Nah, di menu ini kita bisa melakukan menghapus, mengedit, atau bahkan menambah data. Sehingga menurut kami ini sangatlah harus sangat diberikan proteksi lebih. Baik, solusi yang dapat ditawarkan yaitu yang terdapat beberapa cara untuk mengatasi sekarang SQL injection, antara lain yang pertama, mengimplementasikan filter terhadap meta karakter sehingga dapat mencegah input pada form isian pengguna yang dapat dimanfaatkan untuk serangan SQL injection. 2. Memisahkan database username dan password, sehingga dibutuhkan usaha dan percobaan lebih bagi penyerang untuk memahami struktur database aplikasi. Hal ini juga dapat mengantisipasi apabila satu database telah terekspos, maka belum tentu dengan database lainnya. Yang ketiga, mengeskripsikan password menggunakan metode-metode enkripsi seperti MD2, MD5, SHAH, RC4, dan lain-lain agar password transkripsi dan tidak mudah di. Nah, selanjutnya di sini ada bukti laporan. Jadi kami mengirimkan sebuah pesan ke email adminnya. Nah, tapi kami di sini tidak langsung melakukan proteksi website karena keterbatasan kami juga yang tidak mempunyai akses untuk dapat memperbaikinya. Kami mencoba untuk memberitahu kepada operator atau pengelola web yang tertera ini, Simpus Dinkes Kediri Kota, bahwa web yang mereka kelola terdapat celah yang dapat dengan mudah disusupi oleh orang lain. Namun sampai saat ini belum ada respon mengenai laporan yang telah kami sampaikan. Untuk kesimpulannya, dari percobaan yang kami lakukan, kami tahu bahwa web Simpus Puskesmas Kediri sangat rentan untuk keamanannya. Bahkan menggunakan metode yang terbilang cukup sederhana pun, yaitu SQL injection, penyerang bisa mengakses data-data puskesmas tersebut. Sehingga diharapkan untuk kedepannya dapat diberikan proteksi yang lebih lagi agar tidak ada terjadinya kebocoran data. Terima kasih, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.